warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Hari ini saya akan menyampaikan materi PMSM ya. Di materi PMSM adalah pembelajaran tentang mengenai mesin ya, khususnya di sepeda motor. Untuk pertemuan awal ini kita akan membahas mengenai valve ya, valve atau katup ya. Sudah tidak asing lagi katup atau valve. Katup dalam bahasa Inggris adalah valve ya. Merupakan suatu komponen pada mesin yang terpasang pada bagian kepala silinder ya, tempat yang bergerak sesuai dengan piston katup, sesuai dengan langkah piston. Katup ini hanya ada pada mesin 4 tak atau 4 langkah, sedangkan untuk mesin 2 langkah tidak ada ya. Ya seperti penjelasan tadi, jadi katup itu berada di silinder ya, silinder head ya. Nah, dari silinder itu digerakkan oleh pergerakan yang dihasilkan oleh piston ya. Ketika piston bergerak dari titik ke atas menuju titik bawah, itu akan dirubah menjadi putaran rotasi oleh crankshaft ya, oleh camshaft. Nah, dan selanjutnya akan diteruskan putaran tersebut diteruskan menuju camshaft untuk membuka tutup katup tersebut gitu ya. Nah, dan untuk mesin 4 tak ini hanya untuk mesin 4 tak ya. Jadi mesin 2 tak itu tidak menggunakan katup ya. Oke. Fungsi klep, fungsinya apa sih klep itu ya? Nah, katup in berfungsi untuk mengatur masuknya campuran udara dan bahan bakar ke dalam mesin. Untuk mengatur masuknya campuran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar ya, atau chamber. Nah, ketika bahan bakar dan udara dikompresikan oleh karburator, di situ udara antar udara dan bahan bakar terjadilah homogen ya. Jadi dicampur, perbandingannya nanti ada perbandingan kurus, perbandingan kaya, dan perbandingan sedang. Nah, itu tergantung nanti akan berpengaruh terhadap kelangsaman atau idle di suatu kendaraan tersebut ya. Jadi katup in ini adalah untuk membuka ya. Jadi ketika katup in itu terbuka, maka udara dan bahan bakar itu masuk ke dalam ruang bakar atau chamber ya. Sedangkan katup X berfungsi untuk mengatur keluarnya gas buang atau sisa-sisa pembakaran dari kendaraan tersebut ya. Jadi setelah katup in terbuka, maka prosesnya adalah kompresi, hisap, usaha, dan buang ya. Nah, pada saat terjadi pembakaran di dalam silinder head, maka gas buang akan terdorong langsung oleh piston dengan gerakan titik mati bawah menuju titik mati atas, dan asap atau hasil pembakaran tadi terdorong oleh piston ya. Dan selanjutnya katup in akan terbuka, katup X akan terbuka, dan gas yang terjadi gas hasil pembakaran tadi akan keluar menuju exhaust manifold. Paling mudah adalah ketika kita membuka head, kita lihat kan ada 2 katup, ada in dan ada X. Nah, katup in itu lebih besar dibandingkan katup X ya. Nah, itulah ciri utamanya ya. Tujuannya adalah agar memaksimalkan aliran bahan bakar masuk ke mesin. Nah ya, jadi tujuannya adalah untuk memaksimalkan campuran tadi ya. Jadi campuran yang diolah dari karburator menuju chamber itu lebih maksimal ya campurannya. Sedangkan katup X lebih kecil ya, karena gas buang lebih mudah keluar dari mesin karena dorongan piston ya.
katup X itu lebih kecil karena terbantu ya. Jadi asap atau hasil pembakaran tadi yang terjadi di chamber atau ruang bakar itu secara langsung itu terdorong ya, terdorong keluar oleh gerakan dari pistonnya ya, dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Selain itu gas buang juga bertekanan tinggi, jadi tidak akan sulit keluar dari mesin meskipun diameter katupnya lebih kecil ya. Karena tenaga yang dihasilkan sangat besar oleh piston, maka gaya buang atau kompresinya itu lebih tinggi ya. Jadi, itu dia terbantu oleh piston tadi ya. Jadi walaupun lubangnya kecil, tapi dengan tekanan yang tinggi, maka gas buang tersebut akan maksimal keluar gitu ya. Nah, terus kita lanjutkan di jenis-jenis mekanisme katup atau klep atau valve ya. Nah, jenisnya ada di sini ada 4 ya. Di sini ada 4 ini ya, 4 jenis ya. Yang pertama adalah OHV, overhead valve. Apa sih OHV gitu ya? Rangkai katup jenis ini terbilang cukup rumit karena letak katup berada di dalam box leader. Nah, ini ya. Jadi untuk tipe OHV ini cukup lumayan ribet ya, karena posisinya katup itu berada di dalam cylinder head ya, di dalam cylinder. Karena camshaft yang terhubung langsung dengan sprocket roda gigi crankshaft harus menekan valve liter dan push rod sebelum menggerakkan katup. Nah, itu mekanismenya. Jadi ketika camshaft itu terhubung langsung ke dalam sprocket atau roda gigi, harus menekan valve ya. Jadi valve itu akan tertekan dan push rod sebelumnya menggerakkan si katup tadi. Baik, lanjut di jenis kedua adalah OHC, overhead camshaft ya. Apa itu OHC? Nah, pada rangkaian ini katup dan camshaft berada di kepala silinder mesin yang membuat rangkaian ini cukup mudah. Sistem ini ditegaskan untuk menggantikan sistem OHV yang rangkaiannya cukup rumit. Nah, jenis OHC ini terbagi menjadi 2. Jadi sistem yang lebih mudah lagi OHC ya. OHC itu lebih simpel dan untuk perawatannya juga lebih mudah. Nah, terus di OHC ini terbagi lagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah SOHC, single overhead camshaft ya. Dari namanya single, jadi camshaftnya cuma satu. Di mana hanya memiliki satu camshaft untuk menggerakkan 2-4 katup ya. Dari sini banyak pada sepeda motor. Nah, SOHC itu khususnya di motor ya. Kalau kita tadi bicara OHC, DOHC itu di kendaraan roda 4 ya. Ada juga ya di OHC itu di motor Satria juga ada sekarang. Nah, SOHV ya, SOHC ya tadi ya. Nah, ini yang paling familiar ya, paling banyak di motor-motor. Nah, selanjutnya adalah DOHC, double overhead camshaft, di mana jenis ini memiliki 2 camshaft untuk menggerakkan 4 katup. Nah ya, jadi camshaftnya ada 2 ya. Kalau di motor-motor Matic maupun motor-motor bebek itu menggunakan cuma satu ya, cuma single. Jadi yang SOHC ya. Jadi kalau kalian pernah membuka bagian head di Mio ataupun di Supra ataupun motor-motor bebek itu menggunakan SOHC ya. Nah, ada juga DOHC. Nah, DOHC ini memiliki ini ya. DOHC ini memiliki 2 memiliki 2 camshaft ya. Jadi camshaft itu menggerakkan katup in dan katup X ya, masing-masing katup. Jenis ini digunakan pada mobil, namun sepeda motor sekarang juga banyak menggunakan sistem ini ya. Jadi untuk DOHC ini
Ya, saya ulang kembali, juga bukan hanya di mobil tapi juga di motor ya. Contoh motor Satria itu juga menggunakan DOHC ya. Jadi memiliki 4 katup dan 2 katup dan 2 kensap ya. Nah, di sini kita juga nanti akan melihat ya, di sini animasinya ketika katup itu bergerak, katup in dan katup X ya, dan digerakkan oleh kensap tersebut ya. Kita lanjut untuk materi kali ini saya cukupkan sekian ya. Jadi tadi katup itu ada OHV dan OHC. Nah, untuk tugas kalian cukup menggambarkan ya, menggambarkan katup OHC dan OHV. Oke ya. Tugas kalian buat di kertas, nanti kalian bisa upload langsung ya. Nah, seperti biasa tetap kalian harus komen di komentar di bawah ini. Kalian tulis nama kalian dan kelas kalian. Nah, dan tugasnya kalian sertakan di buku aja ya, di buku kalian gambar dengan gambar tangan, kalian upload ya. Nanti kalian bisa kirim langsung ke nomor saya. Untuk sementara saya sekian dulu. Nanti next kita akan membahas mengenai katup lagi ya. Mungkin itu yang saya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan berkenan hidayah. Assalamualaikum.